Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan keempat dengan topik rintangan dalam komunikasi bisnis. Saya ingin menjelaskan tentang berbagai hal terkait dengan rintangan komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, apa itu definisi dari rintangan komunikasi? Nah, rintangan komunikasi itu adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Nah, ini rintangan komunikasi ini pertama adalah mempersulit dalam kaitan dengan proses pengiriman pesan. Kedua, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan. Dan yang ketiga adalah mempersulit dalam kaitan untuk umpan balik atau feedback. Nah, gangguan atau rintangan komunikasi dapat terjadi karena adanya intervensi elemen-elemen komunikasi yang bisa mengganggu dari proses komunikasi. Nah, jadi rintangan komunikasi ini adalah dapat diartikan adalah segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan. Hal apapun yang menghalangi penerima untuk menerima pesan. Nah, kemudian dari beberapa pakar mengatakan bahwa faktor penyebab rintangan komunikasi dalam organisasi pertama adalah yang disebut dengan difference in perception and languages. Nah, persepsi adalah interpretasi dari individu, dari panca indera terhadap sekitarnya. Sedangkan dalam kaitan dengan bahasa ini merupakan sandi yang sangat bergantung kepada definisi yang berbeda. Nah, dalam video yang saya masukkan di sini adalah bagaimana orang berkomunikasi walaupun satu bahasa, artinya dalam bahasa Inggris di dalam video tersebut ternyata masih kesulitan karena spelling, karena intonasi, dan juga karena faktor-faktor lainnya yang mengganggu dalam kaitan dengan penyampaian komunikasi. Yang kedua adalah poor listening. Nah, adanya kelemahan pendengaran. Kemampuan pendengaran ini akan menurun ketika informasi sulit dipahami dan ketika informasi itu mempunyai sedikit arti atau manfaat bagi pendengarnya. Ya. Kemudian emotional interference. Ini adalah semacam gangguan emosional ya. Pesan sulit diterima ketika sedang marah, mama. Kemudian komunikasi ini bisa bermasalah kalau kita merasa bermusuhan atau juga sebaliknya bisa juga ketakutan. Nah, sebaliknya jika penerima atau receiver selama sedang emosi, maka dia akan menolak atau menyampingkan pesan yang diterimanya karena dia dalam suasana hati yang tidak baik ya. Kemudian adalah cultural differences. Ini adalah perbedaan budaya. Bagaimana berkomunikasi orang asing yang ini adalah sebagai contoh ekstrimnya dengan menggunakan bahasa Inggris dengan orang Indonesia yang kurang begitu memahami bahasa Inggris, sehingga terjadilah hambatan karena perbedaan daripada bahasa, makanya mengakibatkan komunikasi tidak tercapai. Demikian juga dengan perbedaan budaya ya. Kemudian ada namanya physical distraction atau gangguan fisik. Nah, rintangan komunikasi ini sering terjadi untuk hal-hal yang bersifat fisik, misalnya pendengaran kurang baik, atau bisa saja dalam kaitan dengan sekelilingnya kondisi ruangan yang kurang menyenangkan, atau kalau dalam hal tertentu kita menerima fotokopi dari bawahan yang tidak terbaca, atau kondisi kursi yang kurang nyaman, dan bisa juga gangguan kesehatan dari penerima. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya rintangan komunikasi ini ada lain faktor media, faktor psikologis, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor keterampilan. Ini disampaikan oleh Bernard Schatz. Nah, kemudian Scholz juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya rintangan komunikasi ini antara lain adalah kurang kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Nah, misalnya antara atasan dengan bawahan. Kemudian sikap otoriter manajemen. Nah, ini juga hampir sama ya. Kemudian kurang jelasnya kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian terlalu banyaknya jenjang terlalu tinggi, terlalu banyak lah ya, dikatakan jenjang manajemennya ya, arti jenjangnya terlalu jauh. Kemudian juga dikaitkan dengan pelatihan komunikasi yang kurang. Nah, bagaimana mengatasi rintangan dalam meningkatkan komunikasi dalam organisasi?
Bowen mengatakan, pertama adalah adanya kejelasan, adanya kesopanan, menyampaikannya ringkas dan padat, adanya kepercayaan, dan adanya kebenaran, dan serta juga nada, ya, nada di dalam percakapan yang bisa diterima oleh penerima. Nah, Bovie and Thiel mengatakan bahwa rintangan komunikasi ini dapat diatasi bahkan ditingkatkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pertama, perception dapat memprediksi bagaimana penerima pesan menerimanya. Kemudian precision dapat menciptakan pertemuan dalam pikiran. Kemudian ada credibility, jadi dapat dipercaya, ya, tadi seperti disampaikan tadi. Juga control dapat membentuk respons si penerima, ya. Kemudian ada namanya congeniality atau kecocokan, keserasian. Nih, di sini dapat memelihara persahabatan, hubungan yang menyenangkan meskipun belum tentu sependapat dengan apa yang disampaikan oleh penerima. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.